Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line ya. Mata kuliahnya ini Internet Working ya. Ini materi ke-6 bagian yang pertama ya. Di bagian yang pertama ini kita membahas lanjutan tentang protokol routing gitu ya. Kalau yang materi kelima kita membahas tentang RIP ya. Nah, sekarang kita membahas protokol routing yang lain ya. Ini protokol routingnya adalah EIGRP. Nah, gitu ya. Yang nanti akan kita pelajari adalah protokol routing EIGRP. Nah, sebelum nanti kita config, kita belajar dulu konsep dasarnya dulu ya. Konsep dasarnya dulu tentang EIGRP gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang EIGRP, kita review dulu ya tentang protokol routing. Nah, protokol routing yang sebelumnya kita bahas kategorinya adalah IGP, Interior Gateway Protocol, di mana protokol routing ini hanya bisa diaktifkan gitu ya pada sebuah autonomous system yang sama gitu ya. Oke, ada dua kategori ya, ada yang kategori distance, ada yang kategorinya link state. Nah, pembahasan kita masih yang seputar distance vector. Jadi kategori protokol routing distance vector. Nah, sebelumnya kita bahas tentang RIP begitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang IGRP dan EIGRP. Tapi kalau yang IGRP ini kita bahas ya, hampir karena sama aja konsepnya. Yang kita bahas langsung ke EIGRP, pengembangan dari IGRP gitu ya. Nah, yang kita bahas adalah EIGRP. Ini gitu ya. Oke. Langsung aja ya, kita bahas tentang EIGRP, Enhanced EIGRP. Jadi pengembangan dari EIGRP. Nah, kita kenalan dulu tentang EIGRP. EIGRP sama IGRP sama, yaitu protokol routing yang dikembangkan oleh Cisco gitu ya. Jadi protokol routing ini hanya bisa digunakan oleh produk routernya Cisco gitu ya. Selain itu tidak bisa gitu ya. Jadi yang bisa menggunakan hanya produk router Cisco gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang metrik, yaitu parameter untuk menentukan rute terbaik itu ya, EIGRP itu menggunakan 5 parameter gitu ya. Ada bandwidth, ada delay, ada load, ada MTU, ada reliability gitu ya. Nah, ada 5 ya. Agak susah ya. Kalau RIP masih ingat ya. Kalau RIP ini hanya menggunakan hop count ya, cuma satu aja ya, menggunakan hop count. Nah, kalau EIGRP itu menggunakan 5. Bandwidth, delay, load, MTU, dan reliability gitu ya. Nah, secara default yang aktif tuh 2, yaitu bandwidth sama delay. Ini yang aktif dua aja ya, 2 aja. Yang lain itu nggak aktif ya, secara default seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang paket update, masih ingat ya, paket yang berisi informasi rute, itu protokol routing EIGRP itu mengirimkannya secara multicast gitu ya, secara multicast. Ini alamatnya 224.00.10 gitu ya. Itu konsep dasarnya. Oke. Nah, tadi sudah saya jelaskan defaultnya adalah bandwidth dan delay yang digunakan sebagai penyusun nilai metrik begitu ya, yang digunakan oleh EIGRP gitu ya. Oke, yang terakhir adalah kategori protokol routingnya adalah classless ya, sama kayak RIP versi 2. Classless gampangnya adalah tidak mengenal kelas. Gitu ya, atau gampangnya lagi adalah dalam mengirimkan informasi rute dalam paket update kan berisi alamat network ya. Misalnya saya punya alamat network 192.168.10.0 misalnya gitu ya, /24. Nah, classless ini cara memahaminya, kalau classless beda dengan class full. Kalau classless itu informasi nilai SMS di sini itu diikutkan. Gitu ya, diikat semuanya. Jadi alamat networknya diikutkan, nilai SMS-nya juga diikutkan. Jadi NA-nya diikutkan dan nilai SMS-nya juga diikutkan dalam paket update gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu. Oke ya, itu tadi pengenalan atau kenalan dulu sama EIGRP. Nah,
nanti kalau kita ingin mengecek parameter penyusun nilai metrik, nanti kita akan menggunakan perintah ini nih, show IP protocols gitu ya. Nah, perintah ini juga kita gunakan untuk mengecek apakah protokol routing yang kita aktifkan sudah aktif gitu ya. Misal kita ngecek kemarin tuh RIP ya, sekarang misalnya nanti kita akan mengecek EGRP. Sama perintahnya show IP protocols gitu ya. Nah, dalam EGRP itu nanti ada namanya metric weight, yaitu penyusun nilai metrik, yaitu ada K1, K2, K3, K4, dan K5. Sama saya tadi ya, penyusunnya ada 5 gitu ya, ada 5. Oke, kalau K1 itu sepertinya bandwidth ya. Saya lupa. Nah, benar ya, K1 itu bandwidth. Nah, K1 itu bandwidth. Untuk K2 itu load. Nah, nanti kita akan bahas ya. Jangan sekarang. Intinya itu ada 5. Jadi parameter penyusunan matematik itu ada 5, yang aktif itu 2. Ini kalau nggak salah bandwidth gitu ya. Kalau ini delay ya. Kalau ini delay gitu ya. Nah, seperti itu. Kita akan bahas ya. Nah, bandwidth kita akan bahas pertama, bandwidth. Nah, bandwidth itu K1. Yang tadi di K sama dengan 1 berarti parameter bandwidth sebagai penyusun nilai metrik itu aktif gitu ya. K1 gitu ya. Bandwidth itu apa? Bandwidth itu bahasanya adalah lebar jalan. Kalau kita mengibaratkan sebuah jalan gitu ya, lebar jalan. Atau bahasanya adalah kemampuan interface dalam mengirimkan sebuah data gitu ya. Kan data ini dikirim satuannya bit ya, satuannya bit. Berapa bit per detik gitu kan? Berapa bit per detik data itu bisa dikirimkan gitu ya. Kemampuannya itu kan satuannya BPS, bit per second. Nah gitu. Nah seperti itu. Jadi kemampuan maksimal sebuah interface dalam mengirimkan sebuah data gitu. Itu bandwidth. Gitu ya. Nah, kemudian delay itu K3. Berarti yang K3 di sini benar ya, ini delay gitu ya, ini delay gitu ya. Nah, delay di sini itu bukan berarti delay atau waktu pengiriman data ya. Waktu pengiriman data bukan dalam sebuah jaringan, bukan. Tapi perhatikan di sini, delay di sini mengindikasikan adalah nilai perkiraan gitu ya, yang menyatakan yang kira-kira kalau kita menggunakan tipe interface tertentu, kira-kira waktunya sekian gitu. Pusing nggak? Jadi gini, bahasanya adalah nilai perkiraan yang digunakan oleh sebuah interface router untuk mengirimkan paket atau data ke router tetangga gitu ya. Jelas ya? Jadi perkiraan waktu kira-kira kalau menggunakan tipe interface tertentu, waktunya sekian kira-kira. Jadi setiap interface itu punya nilai delay gitu ya. Ingat ya, bukan waktu kirim paket. Misal saya punya TX di sini ya. Punya TX, di sini punya RX gitu ya, punya penerima. Ini pengirim penerima ya. Ini media. Misalnya saya kirim data itu ya, saya kirim data gitu. Saya kirim data dari TX ke RX misalnya 2 second. Nah, ini bukan delay ini ya. Bukan delay ini, tapi delay di interface-nya. Misal di TX itu punya kayak interface tertentu gitu ya, tipe tertentu, maka delay interface-nya itu yang digunakan oleh si EGRP gitu ya, jelas ya. Jadi bukan waktu kirim paket gitu ya, tapi perkiraan waktu yang digunakan oleh sebuah interface untuk mengirimkan sebuah data ke router tetangga gitu ya. Agak susah sih pemahamannya, agak kita rancu antara delay pengiriman paket atau delay interface. Ini delay interface sekali lagi ya, delay interface begitu. Oke. Nah, delay interface itu tergantung dari tipe interface-nya. Misal kalau kita pakai Ethernet, itu yang pertama kali kan ada namanya Ethernet gitu ya. Ethernet itu bandwidthnya 10 Mbps. Kalau kita pakai Ethernet, itu delay-nya adalah 1000 mikrosecond gitu ya. Jelas ya. Nah, kalau kita pakai yang fast Ethernet, nah ini ya, yang delay-nya, bandwidth-nya adalah 100 Mbps gitu ya. Delay-nya berapa? Delay-nya adalah 100 mikrosecond begitu ya. Misal lagi, saya punya gigabit Ethernet, gig Ethernet gitu ya, gigabit Ethernet. Nah, bandwidth-nya adalah 1 giga, dia delay-nya 10 begitu. Kalau saya naikkan bandwidth-nya misalnya 10 gig ya, 10 gig misalnya, 10 gig Ethernet. Berapa delay-nya? 10. Jadi semakin tinggi nilai delay-nya masih sama 10 gitu. Oke, jelas ya? Nanti kita praktekkan gitu lebih jelasnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi 2 parameter penyusun nilai metrik, ada bandwidth sama delay yang digunakan secara default. Begitu ya. Nah,
kalau nanti kita praktek untuk melihat parameter nilai metrik yang aktif gitu ya. Sorry, bukan yang aktif, berarti nilainya ya, nilai dari parameternya itu. Kan parameternya itu ada 5 ya. Penyusunnya bandwidth, delay, load, MTO, dan reliability begitu ya. Oke. Nah, untuk melihat berapa nilainya, nanti kita menggunakan perintah ini nih, show interfaces, misalnya pada EVA 00. EVA ini adalah fast Ethernet ya, yang bandwidthnya itu 100 Mbps begitu ya. Mbps. Tadi berapa delaynya? Delaynya 100 mikrosecond ya. Kita lihat apakah benar. Nah, benar ya. Delaynya adalah 100 mikrosecond, benar ya, delay interface-nya. Kemudian MTU ini adalah, MTU itu adalah kemampuan, sorry, lupa. MTU itu nih, nilai yang menyatakan besar kapasitas data. Jadi, besaran data yang dikirimkan pada interface itu kan tergantung dari tipe interface-nya gitu. Kemampuan maksimalnya ada gitu ya, kemampuan maksimalnya ada. Nah, kemampuan maksimal itu namanya MTU gitu ya, MTU. Misal saya punya data begitu ya, punya data ukurannya 3000 byte. Nah, seperti itu. Oke, data ukurannya 3000 byte. Karena MTU-nya adalah, misalnya MTU-nya di sini adalah 1500 byte. Jadi kemampuan kirimnya adalah maksimal 1500 byte. Berarti datanya dibagi dua. Data tadi dipecah atau bahasanya disegmentasi, segmentasi atau dipecah menjadi dua, gitu ya, menjadi dua, gitu kan? Karena kemampuannya maksimal 1500, begitu ya, 3000 dibagi dua, jadi ada dua segmen, gitu. Ada segmen 1, ada segmen 2, begitu ya. Nah, satu per segmen 1500, begitu ya. Jelas? Itu namanya MTU. Oke. Kemudian bandwidth sudah tadi saya jelaskan. Kemudian delay sudah jelaskan juga. Kemudian reliability. Reliability itu apa? Reliability adalah sebuah tingkat keberhasilan sebuah router dalam mengirim paket. Reliability itu artinya kehandalan gitu. Reliable, handal gitu ya. Jadi kalau pertama kali router itu kita pakai gitu masih 100%, jadi handal. Atau nilainya adalah 255 per 255 gitu ya. Kalau nilainya 255 per 255 artinya ini adalah 100%, berarti routernya handal. Gitu ya, routernya handal. Kalau misalnya ini nilainya semakin kecil, bukan 255 tapi misalnya ya 200 per 255, berarti kan lebih kecil dari 100. Ah, ini kurang handal gitu ya, kurang handal. Oke, ini lebih kecil dari 100%, berarti lebih kurang handal. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau semakin sering interface itu gagal gitu ya dalam mengirimkan paket atau data gitu, atau sering mati gitu kan, reliability-nya nanti berkurang nilainya di sini gitu kan. Oke, itu reliability. Berikutnya ada load. Load adalah beban ya. Load adalah beban dari sebuah interface. Oke, beban dari sebuah interface dia dibagi dua. TX adanya load pada saat dia mengirim. Oke. Kemudian beban di saat dia receive. Oke. TX adalah mengirim, RX adalah menerima, receive gitu ya. 1 per 255 bagus. 1 per 255 bagus, perhatikan. Nilainya kebalikan dari reliability. Kalau 1 per 255 artinya bagus ya. Artinya bagus. Ini kebalikan. Kalau dia 100 artinya saturasi. Artinya terlalu interface-nya terlalu sering gagal. Sering gagal. Nilainya dari 100. Jadi kebalikan dengan reliability ya. Kalau reliability-nya 100 itu bagus. Tapi kalau load-nya itu 100, nggak bagus tuh. Nggak bagus ya. Jadi interface-nya sering gagal gitu ya. Jelas sampai sini? Jadi tadi sudah saya jelaskan. Jadi arti dari 5 penyusun nilai metrik dari EGRP, dari mulai bandwidth gitu kan ya, kemudian delay, kemudian ya reliability, kemudian load, kemudian MTU ya. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, saya sekarang akan bercerita akan menjelaskan tentang tipe paket. Oke, tipe paket. Karena yang dipertukarkan antar router yang sudah diaktifkan auto routing itu pasti nggak terlepas dari paket gitu ya. Contoh kalau RIP kita belajar tentang tipe paket, ada request response ya, cuma 2. Nah, EGRP pun sama, punya tipe paket gitu ya. Kemudian nanti kita punya tipe tabel ya. Kalau EGRP beda dengan RIP. Kalau RIP cuma punya tabel routing, EGRP punya 3. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Oke, ya. Mulai dari pertama,
Mulai dari pertama ada namanya tipe paket hello ya. Tipe paket hello ini apa? Hello kayak sama dengan seperti itu ya. Seperti kalau orang itu berkenalan dengan teman gitu ya. Say hello gitu ya, pertemanan gitu ya. Pengen membuat pertemanan. Pertemanan di sini kalau bahasa routernya adalah agency ya. Pertemanan di sini bahasa routernya adalah agency. Jadi paket hello di sini digunakan untuk mengecek apakah ada router tetangga yang mengaktifkan protokol routing yang sama. Contoh, di sini ada R1 tuh, kita aktifkan EGRP di sini, maka si R1 akan mengirim paket hello. Paket hello ini digunakan untuk ngecek apakah lewat jalurnya itu punya router tetangga yang sama-sama mengaktifkan EGRP begitu. Dia si hello gitu ya. Kalau R2 mengaktifkan EGRP juga, dia ngirim paket hello, diterima oleh si R1 gitu ya. R1 nerima deh. Oh, jangan terima paket hello juga, berarti R1 mengasumsikan saya punya tetangga R2. R2 juga mengasumsikan, oh saya dapat paket hello dari R1, berarti R2 mengasumsikan saya punya tetangga R1 gitu ya. Nah, informasi tetangga tadi nyimpennya itu namanya di tabel tetangga, neighbor table gitu ya. Tabel tetangga. Satu gitu ya. Pertama tipe paket, kedua apa namanya? Tabel tetangga ya. Jadi kita mengenal tipe paketnya. Yang pertama kita kenalan namanya paket hello. Oke, jelas ya. Tabel yang pertama kita kenalan sama tabel tetangga gitu, yang menyimpan informasi router tetangga yang sama-sama mengaktifkan EGRP. Jadi jelas ya. Nah, itu namanya paket hello dan tabel tetangga. Oke. Yang kedua namanya adalah paket update. Ya, sama kayak RIP. Paket update ini fungsinya adalah menyimpan informasi rute, dalam tabel routing. Jadi informasi rute dalam tabel routing itu diberikan ke router tetangga itu dalam paket update, gitu ya. Syarat paket update ini bisa dikirimkan ke router tetangga kalau R1 itu yakin tetangga ada. Jadi ketika dia ngirim paket hello tuh buat agency, terus dia nerima paket hello dari R2, si R1 ngira, oh saya punya tetangga gitu ya. Baru paket update dikirimkan ke router 2. Jelas ya? Selama dia belum menerima balasan paket hello R1, dia nggak akan ngirim paket update gitu kan ya. Syaratnya itu. Kemudian balasan dari paket update adalah pemberitahuan bahwasanya paket update diterima dengan cara lawan mengirimkan paket ACK gitu, acknowledgement ya, seperti itu. Jelas? Nah, tadi kan paket update isinya informasi rute gitu kan ya. Alamat network banyak kan di situ, diterima oleh si R2. Kemudian setiap informasi rute yang ada itu disimpan dulu dalam tabel topologi gitu ya. Jadi tadi kita punya dua nih jenis tabel nih. Yang tabel tetangga, kemudian tabel topologi gitu ya, tabel topologi gitu. Jadi setiap menerima paket update yang berisi informasi rute banyak banget, alamat networknya disimpan dalam tabel topologi gitu, tabel topologi. Nah, kemudian dia akan mengirimkan paket update lagi tuh, ada lagi dikirimkan gitu. Dikirimkan, kemudian balasannya adalah ACK gitu. Jika ada perubahan dalam router R1 tentang alamat network, dia bikin paket update gitu. Terus gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tabel topologi. Nah, sekarang pertanyaannya kapan menggunakan tabel routing? Nah, gitu kan. Tabel routing kapan? Nah, ini dia tabel routing. Tabel routing itu akan digunakan di saat R2 yakin bahwasanya informasi yang dia dapat dari router R1, informasinya sudah tetap gitu. Misalnya dia mengirimkan misalnya ini alamat network 192.168.10.0 ya, dikirim ke dalam paket update, kirim ke R2. R2 nerima tentang 10.0 begitu ya. Kemudian paket update lagi dikirim ke R2, R2 nerima juga 10.0 gitu. Sama ya. Ini 10.0, ini 10.0 nggak ada perubahan, baru dia disimpan dalam tabel topologi, kemudian dia hitung dengan menggunakan algoritma algoritma dual Dijkstra. Maaf ya. Kemudian dia menghitung dengan menggunakan algoritma dual gitu ya. Nanti kita bahas tentang dual. Ini algoritma yang digunakan oleh si EGRP untuk menghitung rute terbaik. Setelah dihitung rute terbaik, ketemu jalur yang terbaik, itu nanti akan baru disimpan dalam tabel routing. Nah, itu dia. Gitu ya. Akan disimpan dalam tabel routing. Jadi pertama kali flowchartnya adalah
tabel tetangga dulu, nyimpan informasi tetangga, kemudian disimpan kemudian dalam tabel topologi, baru menggunakan algoritma dual untuk menghitung rute terbaik, baru rute terbaiknya disimpan dalam tabel routing, gitu ya. Itu alurnya, gitu. Nah, jelas ya. Nah, itu tadi tentang paket update dan ACK, gitu ya. Nah, tadi berapa dah? Itu paketnya. Ada 3 ya. Pertama, paket hello. Kedua, paket update. Ketiga, paket ACK, gitu ya. Keempat, ini ada namanya query, ya. Query, kemudian balasannya adalah replay. Query ini di saat terjadi masalah dalam jaringan ini dipakai. Contoh, misal sudah established tuh, sudah convergent, jadi informasi rute terbaik tersimpan dalam tabel routing. Kemudian ada kasus ini jalur dari R1 ke R3 ini masalah down linknya ya, linknya down. Oke, karena link down berarti topologi berubah itu ya, topologi berubah. Ketika topologi berubah, maka R1 akan menanyakan ke router tetangga apakah ada jalur terbaik. Misal gini, misal kalau pusing ya. Misal di sini ada network B gitu ya. Di sini misalnya ada network B gitu ya. Nah, network B ini sudah disimpan dalam tabel routing gitu ya. Udah disimpan dalam tabel routing di R1 gitu ya. Udah bayang ya. Jadi si network B ini udah disimpan dalam tabel routing di sini. Udah disimpan di dalam tabel routing di R1, udah disimpan di sini nih, udah disimpan dalam tabel routing, gitu ya. Kemudian jalur terbaiknya itu lewat sini, lewat router 2, gitu ya, jalur terbaik. Ini jalur terbaik, jalur terbaik, itu lewat R2, begitu kan? Kemudian ketika terjadi perubahan topologi, ini misalnya putus gitu ya, down, maka si R1 menanyakan apakah ada jalur terbaik lagi gitu ya. Siapa tahu ada jalur terbaik gitu ya. Padahal ini kelihatan jalur terbaiknya lewat R2. Ini nggak dipakai, nggak apa-apa. Tapi setiap jadi perubahan topologi itu si R1 akan menanyakan apakah ada jalur terbaik lagi untuk menuju ke network B gitu. Nanya gitu ya. Nanya. Jadi setiap ada perubahan, sebuah router akan nanya ke router tetangga apakah ada jalur terbaik lagi untuk menuju ke network B, network yang dituju begitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan paket query untuk nanya. Query itu nanya gitu ya. Query itu nanya. Jawabannya adalah replay ya, paket replay. Paket replay ini informasinya sama dengan ini, paket update. Sama dengan informasi dalam paket update. Jadi berisi informasi rute gitu ya, dari rute. Jadi reply ini balasan dari query, tapi isinya sama dengan update, yaitu berupa informasi rute. Jadi informasinya ini berupa info rute. Informasi rute berisi lewat network ya gitu. Nah, seperti itu. Jadi informasinya sama, dikirimkan ke router 1, router 1 kemudian mengkalkulasi apakah ada router terbaik menuju ke network B. Kalau ada, kalau nggak ada ya tetap sama gitu. Jadi intinya walaupun ini menuju R2 ini adalah jalur terbaik, tapi di saat terjadi perubahan topologi pasti query itu dikirimkan. Itu yakin ya. Jadi pasti query atau nanya ke router tetangga itu pasti dikirim, gitu ya. Kemudian balasan dari replay adalah ACK untuk memastikan paket replay itu diterima. Begitu ya. Ada 5 tipe paket, gitu ya. Kita ulang dari hello untuk membuat agency atau pertemanan, kemudian update untuk memberikan informasi rute, oke. Update untuk memberikan informasi rute, oke, jelas ya. Kemudian query untuk menanyakan jika ada perubahan topologi, balasannya adalah replay. ACK untuk apa? Memberitahu paket sudah diterima. Oke, jelas ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tabelnya ada 3. Tabel tetangga pertama, kedua topologi, ketiga routing. Kedua topologi, ketiga routing. Ya, ibaratnya bedanya topologi sama routing tuh gini. Oke, ibaratnya gitu ini. Misal ya, misal kita punya peta gitu ya. Punya peta dari rute A ke rute B. Tahu ya peta ya? Peta tahu lah ya. Kemudian dari rute A ke rute B, ini source misalnya, ini destination. Sama kayak di jaringan juga. Dari A ke B itu jalurnya bisa lewat sini tuh. Kemudian lewat sini, gitu ya. Bisa juga langsung kayak topologi. Ada topologi nggak? Nggak ada topologi. Jadi ada dua jalur ya. Bisa lewat misalnya C gitu ya, langsung ke B, bisa langsung ke B. Nah, ada 2 informasi, jalur 1 dan jalur 2, jalur 1 dan jalur 2, begitu kan? Nah,
informasi dua jalur ini itu nyimpennya ada dalam tabel topologi. Jangan ya. Nyimpennya dua informasi ini ada dalam topologi. Jadi tabel topologi itu berisi petanya. Jadi alternatif semua jalur itu ada di situ. Gitu ya. Itu lewat jalur 1 atau jalur 2. Jelas ya? Namun, bedanya dengan tabel routing itu apa? Tabel routing adalah tabel yang berisi jalur terbaik. Gitu, bedanya itu. Jadi terbaiknya mana? Lewat B kan? Itu kan, lewat B, jalur 2. Nah, nyimpennya itu, jalur 2 ini nyimpennya itu dalam tabel routing. Jadi jalur terbaiknya itu nyimpennya dalam tabel routing. Jelas ya? Jadi tabel topologi adalah berisi semua alternatif jalur gitu. Tabel routing hanya berisi jalur terbaik gitu. Jelas? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Tabel topologi, tabel routing. Saya lagi, tabel tetangga, tabel topologi, tabel routing. Urutannya gitu ya. Nah, oke. Terima kasih. Ini teori dulu ya, teori dulu sebelum nanti kita praktek. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.